Makanya kemudian hari ini Arab Saudi mengubah pelan-pelan berbagai aturan agama versinya Muhammad bin Abdul Wahab. Hijab tidak lagi wajib di Arab Saudi. Saya pertegas ini karena banyak sekali dari kalangan fatayat dan muslimah. Di Saudi hari ini tidak diwajibkan memakai hijab. Dan perempuan Saudi kalau mau keluar negeri tidak harus dengan mahramnya. Perempuan di Saudi hari ini boleh nyetir kendaraan. Perempuan di Saudi hari ini boleh bekerja dan menjadi supir Grab. Muhammad bin Salman kemudian diwawancarai oleh Frontline, bisa disimak di YouTube. Dia mengatakan, saya tidak mengubah ajaran agama, saya mengubah tafsir-tafsir agama. Pada akhirnya mereka sadar bahwa kita semua ini hidup dengan tafsir-tafsir agama. Tidak boleh mengklaim kebenaran dan kemudian seolah-olah orang lain yang berbeda dengan dia pasti salah. Mereka menyadari itu. Padahal Nahdlatul Ulama sejak dulu ya begini ini. Kan yang getol selama ini mengajak untuk kembali kepada Quran dan Sunnah itu kan mereka. Karena mereka pernah meninggalkan Quran dan Sunnah. Kita tidak pernah meninggalkan Quran dan Sunnah. Jadi nggak usah ngajak-ngajak, kita sudah ada di situ dari sejak dulu. Dan kita tidak pernah gelisah oleh keimanan orang lain. Kita tidak pernah gelisah oleh berbagai tafsir-tafsir. Kalau kita hari ini gelisah dengan Wahabi, karena Wahabi berusaha memecah belah dan menggerus dari kalangan Nahdlatul Ulama, di mana Nahdlatul Ulama ini adalah menjadi tumpuan utama dari negara ini. Kalau Nahdlatul Ulama ini tumbang, Pancasila saya jamin akan tumbang. Percayalah. Dan kalau Nahdlatul Ulama tumbang, organisasi-organisasi keagamaan lain juga akan ikut tumbang dan kemudian digerogoti oleh mereka satu persatu, lalu kemudian kita semua akan terlibat dalam konflik-konflik yang tidak berkesudahan. Sama seperti Suriah, sama seperti Somalia, sama seperti Nigeria, sama seperti negara-negara yang hari ini berkonflik karena atas nama agama. Di YouTube saya sering diserang, kenapa sih kok nggak ada habis-habisnya pengetahuannya hanya soal Somalia? Karena saya sudah ke sana. Mengapa sih kok nggak ada habis-habisnya ilmunya hanya soal Nigeria? Karena saya sudah ke sana. Orang-orang seperti kita inilah yang kemudian digerus satu persatu, kemudian direkrut oleh mereka, sehingga apa? Mereka hari ini tidak lepas dari perang. Kalau hari ini mereka menyasar teman-teman dari kalangan Nahdien untuk berusaha direkrut oleh mereka, karena mereka ingin memecah belah di antara tengah-tengah kita. Supaya apa? Supaya mereka bisa menguasai negara ini. Mereka mengatasnamakan habaib, karena mereka tahu orang-orang Nahdien ini takdim setakdim-takdimnya secara luar biasa kepada para habaib. Saya pribadi ditipu oleh habaib berkali-kali tapi masih cium tangan. Ini saya ini. Saking takdimnya. Kenapa? Saya diajari oleh para ulama-ulama sepuh NU dari sejak kecil, saya harus hormat kepada dzurriyyahnya Nabi. Sampai sekarang bapak saya ini pedagang besi tua.